Saudara, malam ini kami akan berbincang melalui sambungan telepon dengan juru bicara penanganan COVID-19 Rumah Sakit Royal Surabaya, Jawa Timur, Dr. Dewa Nyoman Sutanaya, untuk mengetahui keseharian almarhumah perawat yang meninggal karena corona saat bekerja di rumah sakit di sana. Serta melalui sambungan aplikasi Zoom telah bergabung juga Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, Harif Fadilah. Kita ke Dr. Dewa dulu. Selamat malam, Dr. Dewa. Ya, selamat malam. Iya, Dr. Dewa, kami turut berduka cita terkait dengan wafatnya Suster Ari, betul ya? Yang kemudian kami mendapatkan informasi tengah mengandung hamil muda. Betul demikian, dokter? Ya, sejauh ini betul seperti itu. Apa yang terjadi sesungguhnya, dokter? Mungkin dokter bisa berkenan untuk bercerita kepada kami awal mula ia dirawat, kemudian bagaimana kemudian ia prediksi terinfeksi pertama kali, kenapa kemudian terinfeksi dan lain sebagainya. Mungkin dokter berkenan untuk berbagi pada kami. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pada dasarnya Suster Ari seperti perawat pada umumnya ya, artinya melayani pasien secara rutin gitu ya. Artinya kondisi hamil sebenarnya tidak mempengaruhi. Nah, hanya saja pada saat kondisi pandemik seperti ini tentunya ada beberapa pengecualian yang kami dari pihak manajemen pun juga membuat suatu ketetapan sehingga keseharian itu sedikit berubah. Nah, jadi sejauh ini yang bersangkutan almarhum melakukan istilahnya ya perawatan seperti pada umumnya. Cuman hanya saja kami pisahkan dari pelayanan yang positif sehingga itu mengurangi resikonya. Nah, ternyata entah kenapa di suatu ketika ya ada penurunan kondisi, kemudian kita istirahatkan, habis kita istirahatkan, kemudian ternyata yang bersangkutan mengeluh sehingga kita secara prosedur kita rawat inapkan. Ya kebetulan di rumah sakit kami rawat inapkan sudah tersedia ya untuk teman-teman kesehatan sendiri. Nah, setelah itu mungkin beberapa hari kemudian agak memburuk dan kemudian memburuk sehingga kami rujuk ke rumah sakit yang lebih menunjang. Iya. Nah, setelah itu yang kita ketahui semua ya beberapa hari kemudian memburuk dan kemudian akhirnya ya meninggal itu. Usia berapa, dokter, Suster Ari ini? Usia yang terinformasi kepada saya sekitar 26 tahun. Masih muda sekali. Tidak ada comorbid, tidak ada penyakit penyerta? Sejauh ini informasi itu nggak ada, ya. Jadi hanya yang bersangkutan hamil itu saja. Oke, anak pertama ini ya? Infonya begitu. Oke. Tadi dokter mengatakan bahwa ada pembatasan antara petugas kesehatan, suster dalam hal ini yang tengah mengandung dengan yang tidak. Bisa dijelaskan pembatasan yang dimaksud, dokter? Ya, dalam arti pembatasan untuk merawat pasien ya. Hanya saja ini kan kadang-kadang agak susah. Karena kan kita tidak bisa melihat pasien dari awal, sejak awal apakah ini COVID atau bukan, kan kita tidak bisa memastikan. Iya. Nah, sehingga kita pisahkan agak jauh, artinya benar-benar merawat pasien yang di luar itu. Nah, tapi yang potensi ya, ini saya masih bilang potensi yang terjadi kan bisa saja gejala itu tidak tampak pada awalnya, kemudian berkembangnya waktu terlihat gejalanya. Nah, ketika terlihat kan kita tanda kutip kan kita agak kecolongan ya. Tapi saya rasa itu hanya masih potensi saja yang terjadi. Nah, artinya kita secara ketetapan kebijakan kita menempatkan beliaunya ini almarhum jauh dari pelayanan COVID. Iya. Jadi memang tidak di ruang isolasi, tidak terkait dengan perawatan COVID ya, dok ya? Iya, seperti itu. Dan masih tanda tanya kenapa kemudian bisa terinfeksi? Artinya kalau terinfeksi kan kita tidak bisa menutup kemungkinan dari manapun masih berpotensi ya. Artinya baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Seperti di rumah atau mungkin yang bersangkutan sempat berbelanja ke pasar dan lain-lain. Ini kami masih sebatas dugaan-dugaan saja dan nanti mungkin kaitannya dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan yang bisa membantu untuk melakukan tracing. Iya, saya akan sedikit putarkan kembali, dok. Saya ingin bertanya suasana di sana saat ini. Pada saat kemudian saya ingin putarkan, meminta produser untuk kembali memutarkan bagaimana kemudian saat Suster Ari diketahui meninggal lalu kemudian dibawa dari ruang perawatan. Berikut ini, saudara. Ari,
Ya, memang ini suasananya saudara pada saat ia diketahui meninggal dan kemudian dibawa dari ruang perawatan menuju ke ruang pemulasaraan di sebuah rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur. Dokter, tentu ini menjadi, saya harus katakan berat untuk saya mengatakan, Ya, pukulan dokter ya, ya, menjadi perhatian yang mendalam dari apa yang terjadi. Mungkin dokter bisa ceritakan terkait ini. ya. Jadi kalau kita lihat di video itu kan memang dibawa ya, dirujuk itu proses rujukan ke rumah sakit yang lebih advance. Nah dari situ seperti kita bisa lihat itu ada teman-teman sejawat-sejawat yang sedih ya di situ sedih. Mungkin ada yang bertanya kok kalau bahasa Jawanya lesoran ya di bawah. Tapi sebenarnya Ya, kalau ya. perlu saya klarifikasi itu sebenarnya itu area bersih ya. Jadi itu tidak sudah sesuai prosedur. Jadi itu area bersih yang APD yang digunakan pun level 2. Jadi kita masih memungkinkan kita untuk seperti itu. Nah ini memang yang tampak pada gambar ini kan kondisi sejawat-sejawat yang merasa terpukul Iya, iya. dengan sejawatnya seperti itu. Saya ingin ke Pak Harif Fadilah. Pak Harif bisa mendengar saya, Pak Harif? Ya, Mas Aiman, jelas Ya. ya. Tentu ini menjadi peringatan bagi siapapun ya, untuk kemudian tidak bermain-main terhadap virus corona yang memang bisa terkena kepada siapa saja, menginfeksi siapa saja, dan saya harus katakan berakibat fatal, meninggal pada siapa saja. Tentu ini domain dari Tuhan yang kemudian menentukan ajal, tapi bahwa manusia berusaha adalah sebuah hal yang wajib dilakukan. Saya ingin tanya kepada Pak Harif, tentu ini menjadi perhatian dari perawat nasional Indonesia. Apa yang kemudian didapat dari informasi ini, Pak Harif? Iya, pertama saya atas nama Perawat Indonesia kepada Pak Dewa dan keluarga besar Rumah Sakit Royal Surabaya turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya almarhumah. Kita kehilangan ini juga, dan sekarang sampai hari ini sudah 20 perawat Indonesia yang wafat dalam rangka COVID ini, Mas. Ya. Ini sebuah suatu kondisi yang dimana memang kita tidak inginkan sedemikian seperti ini. Yang kami 20. dengar memang untuk Mbak Ari ini memang beliau sedang hamil kemudian wafat. Ini juga teman-teman banyak sekali yang SMS, WA ke kami, ke DPP, ke Satgas itu yang memberikan bela sungkawa dan turut prihatin dan duka cita kepada almarhumah. Itu Mas Aiman. Iya, tadi Pak Harif katakan ada 20 perawat di Indonesia yang wafat. Iya. Selain itu juga ada banyak petugas kesehatan yang lain, dokter ya. Saya tidak tahu apakah petugas administrasi juga ada yang kemudian terinfeksi. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Dr. Dewa. Yang ingin saya tanyakan terkait hal ini, tentu menjadi perhatian apa yang dilakukan, apa yang diimbau, apa yang menjadi SOP, standar operasi, bukan prosedur tapi protokol kesehatan dari perawat nasional dalam menghadapi wabah ini. Tentu ini bukan hal yang mudah karena setiap hari harus berhadapan dengan virus yang mematikan. Betul sekali. Begini Mas Aiman, di awal-awal masa pandemi ini, kami PPNI sudah membuat sebuah edaran dan himbauan kepada siapa? Kepada seluruh anggota yang melayani di garis depan di pelayanan di COVID ini. Apa yang kami sampaikan adalah, yang pertama adalah bahwa teman-teman anggota atau perawat tersebut harus yakin dirinya itu tidak berisiko di dalam rangka merawat pasien COVID ini. Tidak berisiko itu antara lain kondisinya harus tetap sehat, ya. Dia sendirilah yang merasakan bahwa dia adalah sehat dan dapat melakukan pelayanan itu. Yang berisiko yang lainnya apa? Dalam kondisi-kondisi risiko misalnya seperti hamil, saya juga terima kasih Pak Dewa tadi bahwa rumah sakit sudah membuat kebijakan untuk tidak menangani pasien COVID langsung. Ini sesuatu yang memang kami harapkan demikian. Ya, ini salah satunya. Yang berikutnya adalah himbauan kami itu agar setiap perawat itu melakukan pelayanan itu walaupun dengan bukan pasien COVID, dia harus waspada terhadap penularan. Ya, apalagi melakukan perawatan pasien COVID itu harus menggunakan APD yang layak sesuai dengan level yang harus dia lakukan. Dan ketiga,
kami terus ingin bahwa perawat-perawat tersebut juga patuh terhadap dan disiplin terhadap pemakaian APD, pengelolaan APD sampai pada membuka dan disposalnya. Dan juga pada protap-protap yang ada pada saat melaksanakan tindakan. Yang terakhir, kami ingin kepada perawat-perawat itu kami lakukan himbauan selalu berpikir positif dalam setiap kondisi agar imunitasnya juga terjaga. Itulah kiranya yang kami sampaikan dari awal dan kami terus-menerus sosialisasikan. Bahkan kami setiap hari melakukan daily Zoominar. Itu adalah kaitannya dengan itu, Mas Iman. Pak Dokter, saya ke Pak Dokter sebelum saya jeda. Saya ingin bertanya Pak Dokter. Pak Dokter kan juga ikut merawat di ruang isolasi, betul Pak Dokter ya? Oh, kebetulan saya di manajemen ya. Ada Di manajemen, baik. Teman-teman ya. Baik, teman-teman Pak Dokter yang kemudian merawat di ruang isolasi menggunakan APD khusus, alat pelindung diri khusus. Ya. Tentu ini ada hal yang disampaikan kepada juru bicara COVID-19 di Rumah Sakit Royal Surabaya misalnya kepada Pak Dokter akan kekhawatiran mereka. Pak Dokter berkenan untuk kemudian membagi itu. Nanti saya akan tanyakan selepas jeda, mungkin Pak Dokter mengingat, berpikir, dan kemudian akhirnya berkenan untuk menyampaikan itu. Saya mohon untuk kemudian kesediaan Pak Dokter untuk berbagi kepada kami setelah jeda. Kami akan segera kembali, saudara.